Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Kenangan dan pengharapan akan kedatangan Kristus di dunia ini kembali kita hayati bersama-sama. Dengan hati yang senantiasa setia merindukan kehadiran Kristus, marilah kita memuji dan mengagungkan nama Kristus. Jemaat memuji Tuhan dari PKJ 58 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta. Ibadah Minggu Advent 1 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Masa Advent dirayakan sebagai suatu masa untuk menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Dalam masa Advent, dimensi masa lalu dan dimensi masa depan menyatu. Ada kenangan akan penantian kedatangan Kristus untuk yang pertama kali di dunia melalui kelahirannya. Dan ada penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman untuk melakukan pembaruan kehidupan. Melalui tema ibadah, alam menjadi pertanda, kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan dan dengan sikap berjaga-jaga, sembari terus berkarya bersama Tuhan di tengah dunia yang merindukan pemulihan. Jemaat, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang ya Bapa dengan tertunduk, rasa menyesal dan malu di hadapan-Mu. Kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali gagal untuk mentaati Engkau ya Bapa. Bahkan seringkali kami mendukakan Engkau dan mendukakan hati sesama kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami datang ya Bapa mohon ampun
atas segala dosa dan kesalahan kami. Perbarilah kehidupan kami ya Bapa, dan pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terimalah pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengaku dan berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 76 ayat 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Allah, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk terus ada bersama dengan Engkau di dalam persekutuan. Juga di dalam Minggu Advent 1 ini, kami Tuhan undang di dalam rumah kami masing-masing, kami beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan membaca sabda Tuhan. Kami mau mendengarnya, kami mau merenungkannya. Kiranya Roh Kudus hadir melingkupi kami. Roh Kuduslah yang mengarahkan kami, menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang siap mendengar, menghayati, merenungkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur pasal 80 ayat 2 sampai 8 dan ayat 18 sampai 20. Demikian. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 18, kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37 yang demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom jemaat
GKI Pulau Mas, sampaikan salam dari kami di Jemaat GKI Karawaci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kakak dan adik semua yang terkasih di dalam Tuhan, yang semuanya ada di rumah, di dalam merayakan Advent yang pertama ini. Saat ini kita akan menghayati sebuah tema, alam menjadi pertanda. Apa yang menjadi pertanda? Di sini dikatakan di dalam tema yaitu alam. Terkait dengan apa? Pertanda apa? Kalau kita membaca Alkitab kita, ini adalah terkait dengan Allah yang akan datang di dalam dunia. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam perenungan kita terhadap pembacaan Alkitab, baik melalui Injil Markus yang sudah kita baca bersama maupun dari kitab-kitab yang lain sesuai dengan leksionari, saya akan menceritakan tentang begitu rupa hebohnya ketika saya dan waktu itu calon istri saya itu mempersiapkan pernikahan. Saya teringat dengan jelas ketika sebelum pernikahan terjadi, bagaimana kami harus mencari vendor untuk foto prewedding. Wah, kita mencari kemana-mana. Terus kemudian kita juga mencari gedung, dari gedung yang satu ke gedung yang lain, kemudian mencari penawaran yang terbaik dan sebagainya. Setelah itu kita harus jalan kemana, pergi kemana, seharian hanya untuk foto prewedding misalnya. Terus kemudian bagaimana juga istri begitu getolnya searching di internet untuk bisa mendapatkan tempat sewa baju pernikahan yang paling baik sesuai dengan yang diinginkan. Serta begitu banyak hal lain yang dipersiapkan. Momen pernikahan menjadi momen yang begitu berharga dalam kehidupan kami, sehingga kami mau mempersiapkannya sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita menghadapi satu momen bersama-sama di dalam kalender liturgi, kita masuk di dalam momen Advent. Apa itu Advent? Advent itu berasal dari kata Adventus yang berarti penantian. Kata penantian ini kemudian dihubungkan terhadap penantian kepada Tuhan yang akan datang kembali ke dunia. Penantian bagaimana sebagai manusia kita sangat membutuhkan Tuhan. Sebagai manusia kita sangat mengharapkan pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya, jika saya dan mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua itu begitu getol dan juga begitu rupa mempersiapkan momen pernikahan seperti yang saya ceritakan tadi, apakah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya juga mempersiapkan diri untuk bisa bertemu dengan Allah di dalam pertemuan kembali bersama dengan Allah, di dalam menyambut Allah yang akan turun kembali ke dunia ini? Apakah kita mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh? Jika kita mengingat dan juga membaca Yesaya pasal 64 ayat 1-9, kita akan melihat bagaimana Yesaya menuliskan tentang bagaimana umat pada saat itu sedang berusaha untuk bertobat. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa diri mereka itu adalah umat yang penuh dengan dosa. Umat Israel adalah umat yang berlumuran dengan dosa, sehingga ketika mereka menanti Sang Juru Selamat bagi mereka, mereka begitu ketakutan. Mereka sangat takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu bahwa Dia yang dinantikan oleh mereka itu adalah yang maha suci, yang tidak menghendaki ada
celaka sedikit pun terhadap diri umatnya yang menghendaki kesempurnaan. Karena itulah Yesaya kemudian menuliskan di dalam tulisannya itu, bagaimana mereka begitu takut dan memohon supaya Tuhan itu jangan murka kepada mereka. Itu yang tertulis di dalam Yesaya. Yesaya menggambarkan tentang umat yang mau belajar mempersiapkan diri di dalam penantian mereka kepada Allah yang akan datang. Bagaimana dengan Injil Markus yang sudah kita baca? Paling tidak dari Injil Markus ini yang sudah kita baca bersama, kita bisa belajar tentang apa itu Advent. Yang pertama, penantian bahwa Allah itu akan datang itu pasti. Dikatakan di ayat yang belakang-belakang itu 32 dikatakan di sana. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Pasti hari itu, hari datangnya anak manusia itu pasti terjadi. Tetapi tidak ada satupun yang tahu. Jika dikaitkan dengan tema kita tentang alam, ya, alam yang menjadi pertanda, itu di sini di Markus ini dikatakan bahwa nantinya matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi alam ketika sang anak manusia itu datang kembali ke bumi, alam akan memperlihatkan tandanya. Oleh karena itu manusia diundang untuk memperhatikan alam ini. Apakah alam di sekitar kita menunjukkan gejala-gejala seperti yang disebutkan di dalam Injil ini? Disinilah kemudian kita sebagai manusia diajak untuk meyakini, untuk mengingat bahwa kedatangan anak manusia itu pasti terjadi. Oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar bagi kita. Yang ada, kita harus melakukan satu hal, yaitu berjaga-jaga. Ini yang disebutkan juga di dalam perikop kita, bahwa kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Itu kata Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Alam menunjukkan gejalanya, alam menunjukkan tanda-tandanya. Tetapi saatnya itu kapan? Tidak ada yang tahu. Satu hal yang menjadi pengetahuan bagi kita adalah kita harus berjaga-jaga. Seperti siapa? Seperti hamba-hamba yang diberikan kuasa untuk bertanggung jawab ketika sang tuan rumah itu sedang pergi. Dikatakan di dalam perikop di Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Hamba-hamba ini diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga rumah. Ada yang di dalam rumah, ada yang menjaga pintu. Untuk apa? Supaya suatu ketika sang tuan itu datang, semuanya siap. Dan kita adalah hamba-hamba itu. Kita, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, itu adalah hamba-hamba Allah yang diminta untuk apa? Untuk berjaga-jaga, untuk terus melek. Sampai kapan? Sampai kedatangan anak manusia itu. Apa maksudnya? Di dalam iman kita, kita harus senantiasa melek, terjaga. Kita tidak boleh lelap,
Lelap itu maksudnya seperti apa? Kita tertidur, terbuai oleh belayan duniawi, kenikmatan duniawi. Kita tidak boleh kemudian hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Bekerja sedemikian rupa dari Senin sampai Sabtu bekerja, kemudian membanting tulang, berpikir hanya untuk pekerjaan, hanya untuk sekolah, hanya untuk menumpuk harta benda. Dan kemudian hari Minggu hanya untuk sekedar melakukan pelayanan di gereja. Kita tidak boleh sampai pada titik itu. Di Advent ini kita sedang merayakan penantian bahwa Allah itu sanggup atau bisa datang kapan saja. Oleh karena itu iman kita juga harus terus terjaga. Kita tidak boleh terbawa oleh situasi. Saat ini pandemi corona, kita tidak boleh terbawa oleh situasi yang membuat kita terkekang dalam ketakutan sehingga tidak bisa atau tidak mau melayani. Kita juga boleh tidak terbawa dalam situasi di dalam pergumulan kita sebagai perempuan yang mungkin sudah berumur dan belum memiliki pasangan hidup. Dan kemudian kita terus meratapi diri kita tanpa kita bisa membuka diri untuk mengasihi orang lain. Atau sebagai seorang lulusan yang masih menantikan mendapatkan pekerjaan. Kita tidak boleh kemudian berpikir Tuhan itu jahat. Kita tidak boleh kemudian melupakan Tuhan. Dan mungkin sebagai pengusaha kita kemudian berpikir yang penting usaha saya jalan. Maka datanglah ke Gunung Kawi, datanglah ke gunung mana untuk mendapatkan pesugihan dan sebagainya. Itu seperti seorang hamba yang terlelap. Kita tidak boleh untuk terlelap. Kita harus senantiasa terjaga. Karena Allah bisa tiba kapanpun. Dan seperti yang disebutkan oleh di dalam 1 Korintus 1 ayat 3-9 dikatakan di ayat 8 secara khusus, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di sini kamu tak bercacat, berarti Tuhan menghendaki kesempurnaan. Tuhan menginginkan kita di dalam berjaga-jaga itu benar-benar fokus kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya hidup kita benar-benar kita dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Perkataan, pemikiran kita, talenta yang kita punya, diri kita, keluarga kita, pelayanan kita, kita semua kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah ada manusia yang benar-benar tak bercacat? Memang di dalam bacaan baik di Yesaya, baik di Markus maupun di 1 Korintus ini kita semua diharapkan untuk tak bercacat, untuk sempurna, untuk suci. Tetapi apakah benar ada orang yang bisa melakukan itu? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu, mari kita baca sekali lagi di ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu. Apa artinya? Ia akan menyertai kita. Ia akan memperlengkapi kita. Ia tidak akan meninggalkan kita sama sekali. Di dalam setiap pergumulan kita, di dalam penantian kita itu, di dalam sekolah kita, pekerjaan kita, keluarga kita, di dalam apapun juga, Tuhan akan meneguhkan kita. Dia akan menyertai kita sampai Dia datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Seringkali di dalam momen Advent kita mendapati momen yang biasa-biasa saja. Advent menjadi rasanya hambar. Penantian itu tidak bermakna apapun. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang menghayati tentang siapa diri kita, siapa Allah kita. Dengan bacaan-bacaan yang ada, Yesaya mengatakan bahwa kita itu adalah hamba, umat yang berdosa. Marilah kita juga meratap di hadapan Tuhan bahwa kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga penantian ini adalah penantian yang kemudian
benar-benar kita hayati bahwa diri kita itu umat yang berdosa. Jadi ketika Sang Anak Manusia itu datang, kita bisa datang dalam kelayakan. Maka Advent ini akan menjadi Advent yang bermakna. Penantian ini adalah penantian untuk Sang Raja yang menjadi manusia, yang sungguh mengasihi kita. Maka kita perlu dan harus menanti dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengoreksi hidup kita dengan sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya. Apakah kita sudah hidup benar ataukah sudah hidup saleh atau belum? Pertanyaan bagi kita. Jika di dalam pernikahan kita bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, apakah di dalam penantian kita untuk Tuhan yang hadir, kita juga bisa mempersiapkan diri dengan baik? Dan sudah mempersiapkan diri dengan baik? Apakah kita sudah menempatkan Allah itu sebagai sosok yang begitu kita cintai sehingga kita mempersiapkan diri dengan baik? Apakah Advent ini juga mengingatkan kita pada dosa-dosa kita? Apakah Advent ini kemudian mengingatkan kita tentang penantian pada Dia yang sangat mencintai kita? Pendeta Eka Dharma Putra pernah berkhotbah dan kemudian dia mengutip perkataan Agustinus yang demikian. Kita harus menyadari bahwa kita seolah-olah orang yang sedang tenggelam. Sebab itu kita meronta-ronta, tangan kita menggapai-gapai, kita berusaha mengangkat kepala kita dari dalam air. Untuk apa? Untuk mencari udara, untuk bisa bernapas. Sebab kita tahu itulah satu-satunya jalan supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Advent ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita hidup, hendaklah kita mengingat bahwa tanpa udara itu, tanpa Allah kita tidak bisa bernapas. Kita diingatkan untuk bisa menjadi umat yang benar-benar merasakan bahwa tanpa Allah saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah saya hanya manusia-manusia biasa yang harus masuk ke dalam lubang maut, jurang maut. Mari kita hayati untuk bisa tetap hidup benar. Kita menyadari bahwa kita ada di tengah alam dan alam ini bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan tanda kehadirannya. Mari kita terus melihat sekeliling kita. Mari kita terus melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah bisa juga menyaksikan Allah di tengah-tengah hidup mereka? Mari kita terus menantikan Dia yang sangat mencintai kita dengan penantian yang sangat bergelora. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengaku iman rasuli secara bersama. Hendaklah kita masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Kami mengucap syukur karena pada minggu ini kami bersama-sama bisa merayakan Advent, penantian, menanti Engkau yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk menanti Tuhan hari lepas hari, dengan hidup yang terus kami perjuangkan agar terus bisa kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlengkapilah kami ya Tuhan, untuk menjadi umat-Mu yang berkenan. Tuhan, di tengah pandemi ini, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang merindukan ibadah onsite, bertemu, berjumpa, saling menyapa dengan saudara-saudara kami. Mampukanlah kami tetap bisa merayakan Advent, menyongsong Natal di rumah kami masing-masing, dengan tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Allah. Tolonglah kami untuk mampu menghayati ibadah di rumah. Kami juga mau berdoa untuk setiap pribadi yang sedang dalam pergumulan, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga ataupun di dalam usaha mereka, pekerjaan ataupun sekolah mereka. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati mereka, karena mereka masih dan tetap memiliki pergumulan dan harapan kepada Tuhan saja. Sehingga di dalam pergumulan itu, mereka tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk panitia Natal yang terus mengerjakan pelayanan mereka, tugas-tugas mereka. Berkatilah para anggota di dalam kepanitiaan ini, sehingga di tengah pandemi ini, mereka tetap bisa menghadirkan suasana Natal, suasana Advent, dan juga nanti tahun baru yang terus dan sangat memberkati bagi seluruh jemaat. Pimpinlah mereka sehingga mereka juga tidak hanya sekedar melakukan tugas dan tanggung jawab mereka saja, tetapi para anggota panitia Natal juga tetap bisa meresapi, menghayati makna kehadiran Tuhan di tengah dunia. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk proses kependetaan Penatua Setio. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan waktu yang terbaik sesuai dengan hikmat yang dimiliki oleh Tuhan. Baik Penatua Setio maupun Majelis Jemaat, GKI Pulau Mas maupun seluruh yang terkait di dalamnya, kiranya mereka semua bisa bersinergi untuk mendapatkan waktu yang terbaik untuk penahbisan bagi Penatua Setio. Kami serahkan seutuhnya proses ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang melindungi kami semua. Tuhan yang memakai semua pribadi yang ada di tengah pemerintahan. Biarlah mereka dimampukan untuk membawa cahaya kasih Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah kebijakan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Mazmur 52 ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya,
sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Engkau kasihi. Kita memuji Tuhan bersama. PKJ 148 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih atas segala hal yang Tuhan boleh karuniakan dalam hidup kami, lewat berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami telah memberikan sedikit daripada berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami lewat persembahan syukur ini. Biarlah Tuhan berkati persembahan syukur ini demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk pengutusan saya mengundang jemaat semua bernyanyi dari NKB 52 ayat 1 sampai 3. Hai orang yang beriman. Sebab telah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.